Suara Bersatu FM. Kita berjumpa kembali dalam program acara Ada Kepala Desa Siaran di edisi hari ini Rabu 1 Juli 2020. Tentunya bersama saya Nurlela Mustari. Dan di episode kita kali ini kita kedatangan salah satu kepala desa dari Kecamatan Senja Tengah, yakni Kepala Desa Sautandre. Dan itu artinya di update kita kali ini kita akan membahas seputar Desa Sautandre Kecamatan Senja Tengah. Ya, dan adapun tema yang akan kita bahas nantinya bersama dengan Pak Desa Pak Andi Sulaiman, yakni pengembangan potensi Desa Sautandre. Assalamualaikum Pak Desa. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat, iya. Alhamdulillah. Dan sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan geliat pembangunan di Desa Sautandre, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu kepada Anda pemirsa dan juga pendengar, jika ingin berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan terkait dengan pembahasan kita hari ini, Anda bisa mengirimkan tanggapan atau pertanyaan Anda di layanan WhatsApp yang telah kami sediakan, yakni di nomor 0852 555 500. Ya, mungkin saya ke pertanyaan pertama. Mungkin Pak Desa, sejauh ini sudah berapa lama Pak menjabat sebagai kepala desa? Sudah 5 tahun ya. Ya, sebagai kepala desa yang keberapa Pak, kalau boleh tahu? Pertama, kepala desa ketiga. Oke. Dari 2 sebelum saya ya. Oke. Kalau boleh tahu Pak, jumlah dusun di sana di Desa Sautandre berapa Pak? Di Desa Sautandre itu ada 4 dusun, ya. Yang definitif 4, 1 persiapan. Oke. Bisa disebutkan Pak namanya? Dusun Halimping, dan Dusun Lapa, Dusun Saukan, dan Dusun Haru. Juga ada persiapan Dusun Barai. Oke. Kalau jumlah penduduknya sendiri Pak berapa di sana? Jumlah penduduk di sana itu jumlah 1.800 ya. Ya. Kalau untuk jumlah penduduk perempuannya itu 800-an. Oke. Ya. Dari 1.800 warga di sana di Desa Sautandre Pak, rata-rata profesi yang digeluti di sana berapa, apa Pak? Ya, profesi 80% ya, dari total 1.800-an itu mayoritas petani. Oke. Ya. Oke. Sejauh ini tadi dikatakan bahwa mayoritas penduduknya adalah petani. Sejauh ini seberapa besar kontribusi yang dilakukan petani desa ini Pak dalam mendukung swasembada pangan? Untuk hari ini sebenarnya karena luas perkebunan itu, luas wilayah Sautandre itu 1.350-an ya hektar. Luas perkebunan itu dan pertanian itu hanya mencapai sampai 500 hektar itu ya. Berarti untuk membantu menguatkan ya pangan itu memang belum bisa menjamin karena kebutuhan pangan desa sendiri itu belum mencukupi ya. Iya. Oke. Sejauh ini ada upaya pemerintah Pak yang dilakukan untuk membantu para petani ini meningkatkan hasil padi begitu? Iya. Upaya kita terus kita lakukan, mungkin sosialisasi bagaimana berpola tani itu menggunakan ya artinya mengurangi pupuk kimia supaya ini meningkatkan lagi mutu pertanian masyarakat ya. Seperti itu kayaknya di atas yang kita lakukan. Oke. Kalau boleh tahu Pak, visi misinya sendiri Pak sebagai kepala desa Sautandre? Iya, tentu kalau bicara visi misi ini yang menarik sebenarnya Bu ya. Karena kalau dalam agama itu mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat ya. Sesuatu amal itu disertai dengan niat. Sama dengan bergelut di dunia pemerintahan itu pasti disertai dengan visi misi ya. Nah, kalau untuk visi saya itu adalah membangun tata kelola pemerintahan yang baik ya, guna untuk meningkatkan kualitas masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kemudian visi saya itu adalah yang pertama itu melakukan reformasi ya kinerja aparatur desa guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat ya. Kemudian menjadikan Desa Sautandre ya sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih ya, terbebas dari korupsi serta penyalahgunaan jabatan ya atau penyalahgunaan yang lainnya. Kemudian ada lagi visi misi saya itu bahwa mengelola pemerintahan secara terbuka ya kepada masyarakat ya, tentunya bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, meningkatkan perekonomian masyarakat ya.
tentunya mungkin melakukan pendampingan seperti penyuluhan itu di bidang usaha kecil dan menengah, pertanian wira swasta ya. Ya, itu kemungkinan kemudian ya menjadikan Desa Sautandre sesuai nawacita ya Kementerian Desa menjadikan maju dan mandiri. Sejauh ini seperti yang disebutkan tadi visi misinya Pak, meningkatkan kualitas masyarakat, kemudian kualitas pelayanan, sudah terencanakan, sudah dilakukan 100% sejauh ini? Alhamdulillah Bu. Kalau untuk pelayanan visi misi yang paling pertama itu adalah melakukan reformasi ya, utamanya itu kepada kinerja aparatur desa. Alhamdulillah kami sudah lakukan itu, karena kita sudah melakukan dengan pertama itu memberikan tugas mereka ya kepada pengelolaan keuangan baik dari perangkat desa, PPKD semuanya itu dengan sesuai SOP yang kita bikinkan. Jadi mereka bekerja itu betul-betul bekerja sesuai tupoksinya mereka ya. Nah, itu kita sudah lakukan. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa profesi yang paling besar digeluti 80% adalah peternakan. Kira-kira potensi lain yang dimiliki oleh Desa Sautandre apalagi Pak kira-kira? Ya. Potensi yang dimiliki yang lain itu karena di Desa Sautandre itu desa yang paling ujung sebenarnya ya dari Kecamatan Sinjai Tengah. Nah, tentu dia agak jauh sedikit dari keramaian ya. Mungkin harus dijadikan sebagai Sautandre itu menjadi tempat tujuan yang khusus ya untuk didatangin orang-orang. Nah, namun sejauh ini kami juga survei bagaimana potensi wisata yang bisa kita bangun. Tapi dalam proses ini karena ada yang bagus potensi untuk dibangun wisata, namun dia masih dalam status kawasan kehutanan ya. Kawasan berarti butuh proses dari izinnya ya. Itu yang kita survei menurut data di sini yang ada. Jadi insya Allah karena memang mayoritas petani dan peternakan, saya rasa untuk meningkatkan ekonomi hanya di seputaran bidang itu saja kita benahi. Kalau tadi peternakan juga disebutkan Pak, sejauh ini seberapa besar usaha mereka terhadap peternakan? Ya, karena populasi ternak yang ada di Desa Sautandre itu dari total jumlah penduduk, jumlah rumah atau jumlah kakak itu sekitar 480 kakak. Itu jumlah ternak di sana itu capai sampai 80% sebenarnya. Nah, 80% itu sampai hampir 600 ekor ya sapi di sana. Dan inilah langkah pemerintah ini, karena saya melihat data yang ada di sini terlalu tinggi Bu. Biaya-biaya pengeluaran masyarakat kami sebenarnya itu terlalu tinggi. Energinya terlalu tinggi. Biaya tabungnya itu, pengeluaran tabung gasnya itu saja dalam satu per bulan hampir sampai 5% lah Bu ya. Belum belanja pendidikannya, belum belanja kesehatannya. Nah, inilah yang kita mendongkrak sektor peternakan ini ke depannya supaya bisa menurunkan angka-angka pengeluaran yang seharusnya ini dikelola secara yang potensi yang ada di desa gitu. Sejauh ini kalau Anda melihat kira-kira sudah bisa dibilang berkembang nggak sih Pak ini peternakan di sana? Alhamdulillah Bu. Kalau data dari tahun ke tahun ini berkembang ya. Karena apalagi Pemdes Sautandre itu sekarang memberikan menganggarkan ya bantuan sapi, bukan bantuan lah ya ternak, tapi melalui badan usaha milik desa ya. Dan kita buat sistemnya itu karena badan usaha milik desa ini ya, karena untuk masyarakat tentu kita buat sistem yang berbeda ya. Jadi kita bantu masyarakat itu sampai 20 ekor kita kasih masyarakat, mereka kelola dengan sistem pembagian hasil yang berbeda dengan sistem yang ada sekarang ya. Iya, pembagian persennya begitu Bu. Sejauh ini ada bantuan yang didapatkan dari pemerintah daerah begitu Pak untuk peternakan? Alhamdulillah belum ada sampai hari ini ya. Ada upaya yang dilakukan terhadap pemerintah saat ini Pak? Makanya kami cetak buku data ini. Ini data ada. Jadi jumlah ternak ini adalah bentuk proposal saya sebenarnya besok kepada dinas-dinas. Ya, ini adalah bentuk proposal. Jadi saya tidak perlu mengusulkan proposal. Ini akan saya bagikan ke dinas terkait semua karena data sudah lengkap di sini ya. Kita sudah muat real-realnya mungkin di sini. Jadi kalau dinas-dinas mau memberikan kami bantuan, tentu tidak perlu melalui proposal. Data sudah lengkap di sini. Ya.
Sudah ada tanggapan dari dinas terkait Pak terkait hal itu? Ini kan sementara saya masih butuh dulu komentarnya beliau Pak Bupati ya. Baru selesai ini karena ISBN-nya buku ini sementara juga sudah terbit dari pusat. Insya Allah sebentar lagi saya minta dulunya Pak Bupati ini setelah ditandatangani Pak Bupati komentar di sini. Insya Allah saya sudah siap launching dan bagikan ke dinas-dinas. Oke, kita tahan dulu pada saya. Baik pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan kita di Ada Kepala Desa Siaran terkait dengan pengembangan potensi desa Sautandre. Namun usai jeda berikut, kembali saya ingatkan untuk Anda jika ada pertanyaan ataupun tanggapan terkait dengan tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi WhatsApp yang telah kami sediakan di nomor 0852 555 500. Kami kembali saat lagi. Saya Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas, mengingatkan wabah COVID-19 masih berlangsung. Diperlukan disiplin dan kesadaran kolektif untuk menaati protokol kesehatan agar kita bisa segera mengakhirinya. Anda harus menjadi patriot bagi diri sendiri dan keluarga, serta Anda bisa menjadi pahlawan kemanusiaan bila berhasil melindungi sesama. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Aduh. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. I never miss, that's fact, taking big swings, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say my name, but they holding back. They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Ya, terima kasih. Mari kita jadikan keselamatan sebagai budaya dan etika berlalu lintas di Kabupaten Sinjai. Baik pemirsa dan juga pendengar, Anda kembali bersama kami di Ada Kepala Desa Siaran, dan hari ini saya masih bersama dengan Kepala Desa Sautandre, Pak Andi Sulaiman. Pak, saya penasaran dengan buku tadi Pak. Idenya dari mana Pak sampai harus mencetak ini buku sebagai pengganti proposal begitu Pak? Iya. Jadi awalnya ini buku ini saya berpikirnya begini.
saya mau membangun desaku ini, saya tidak tahu apa yang saya mau bangun tanpa data. Nah, maka dari itu saya memiliki potensi yang ada di desa itu, termasuk potensi anak muda yang luar biasa ya. Kami lakukan pendekatan kepada mereka, kami lakukan sharing kepada mereka, bisa tidak kita kerja ini? Ya, alhamdulillah mereka bilang insya Allah bisa Pak Desa. Alhamdulillah, sehingga kami cari solusinya bagaimana tekniknya, sehingga data ini, buku ini muncul. Ini adalah kerja-kerja anak muda desa Sautandre, Bu. Ya, iya. Dikerjakan berapa lama Pak? Sampai ini dikerjakan sampai 3 bulan, Bu. Karena pengumpulan datanya yang memang sangat repot, kemudian pemetaan wilayahnya itu karena mereka anak muda itu harus jalan kelilingi satu desa untuk melakukan pemetaan supaya jangan ada di belakang hari konflik antar tetangga desa. Begitu, Bu. Tapi akurat semua datanya Pak Desa ya? Alhamdulillah, insya Allah akurat di sini ya. Kita bicara lagi terkait dengan infrastruktur desa Pak. Sejauh ini yang masih sangat kurang terkait dengan infrastruktur desa Sautandre apa Pak? Yang kurang infrastrukturnya itu ya, karena kan kita sudah pisah bahwa sekian kilo jalan untuk di bawah wewenang daerah ya, atau provinsi, sekian meter bisa masuk dalam wewenang desa. Itu sisa. Kalau untuk pembangunan infrastrukturnya khusus jalan ya, transportasi jalan itu untuk daerah itu tidak seberapa lagi, sekitar 5 kiloan ya. Tapi untuk poros-poros pertanian ini yang kita sementara rancang. Kalau jalan tani berapa persen lagi Pak? Jalan tani sebenarnya masih tinggi, Bu. Masih 50%-an lah ya. Sejauh ini terkait dengan pendidikan, seberapa besar kepedulian pendidikan di desa Sautandre Pak? Ya, alhamdulillah kalau masalah pendidikan dari awal tahun saya start memang karena mulai pendidikan anak usia dininya ya. Karena memang ya bisa dikatakan tidak ada yang aktif awalnya karena masalah fasilitasnya mereka. Alhamdulillah 4 dusun itu kami sudah penuhi. Pertama PAUD ya, sekolah PAUD, pendidikan anak usia dininya itu kami sudah lengkapi sampai guru kami rekrut semua masuk ke sana, kami berikan sedikit honor. Alhamdulillah pada hari ini tingkat pendidikan di desa Sautandre berjalan dengan baik ya. Makanya data kami di sini sisa tidak seberapa lagi yang putus sekolahnya di sini. Kalau warga miskin di desa Sautandre Pak? Ya, kalau warga miskin di desa Sautandre itu kita memakai indikator pendapatan di bawah UMR ya. Itu sekitar 385-an. Iya. Kalau kita kembali ke pembangunan desa, kalau yang menikmati listrik sekarang ini sudah sepenuhnya terpenuhi listrik Pak? Ya, alhamdulillah program kami kalau untuk penerangannya nih semua desa alhamdulillah sudah bagus ya. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan. Berarti sudah aman kalau sudah aman ya. Kalau kesehatan sendiri Pak, sejauh ini tingkat pelayanan kesehatan di desa Sautandre seperti apa Pak? Karena ini juga penting terkait dengan pelayanan kesehatan. Kalau saya memang di sana memang dominan ya, artinya ini memikirkan tentang kesehatan karena awal kesehatan itulah ekonomi bisa terbangun ya. Jadi bicara soal kesehatan di sana itu seperti pelayanan fasilitas kita sudah siapkan ya. Bahkan kita buatkan peraturan desanya kita buatkan ya untuk sebagai acuan dan langkah kita untuk melakukan intervensi kesehatan di masyarakat. Nah, salah satunya kemarin ada peraturan desa tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak. Nah, itu kita sudah bikin. Ya, itu untuk mengurangi sedikit itu kematian anak atau kematian ibu yang melahirkan di rumah. Tingkat kematian di sana Pak untuk ibu hamil dan anak tinggi nggak sih Pak? 2 tahun ini alhamdulillah tidak ada ya. Cuma kematian anak balita itu ada. Ada kematian balita di tahun 2019 itu ada. Salah satu faktor penyebabnya apa Pak? Faktor penyebabnya itu karena kurangnya mungkin sanitasi air bersihnya yang kurang ya. Karena diare dia. Kalau terkait dengan sanitasi air bersih seperti apa Pak? Air bersih yang dimiliki di desa Sautandre? Ya kan. Jadi air yang dikonsumsi masyarakat di sana itu rata-rata air yang berada dari gunung ya. Berada dari pegunungan, mata airnya. Kemudian itu rata-rata melalui pompanisasi mesin ya, disedot naik ke atas ke rumah masing-masing. Kalau tadi juga sudah dikatakan, kalau angka stuntingnya sendiri di desa Sautandre? Alhamdulillah Bu,
Karena di tahun 2019 kemarin itu data stunting mencapai sampai 32 orang ya, BNB address tentunya ya. Alhamdulillah tahun 2020 ini menurun sampai data kemarin dari kesehatan sisa 4 orang ya. Iya. Lumayan penurunannya Pak ya. Iya. Ya. Tadi juga sudah dikatakan bahwa buku ini dikerjasamakan dengan artinya anak muda di sana begitu Pak. Seperti apa Anda memberlakukan SDM di sana Pak? Iya. Ada pelatihan-pelatihan yang diberikan nggak sih Pak untuk SDM di sana? Banyak Bu, pelatihan-pelatihan kepemudaan ini banyak, sampai kita bentuk organisasinya apa itu lembaga-lembaganya ya. Salah satu lembaga apa ya, organisasi TBM, Taman Baca Masyarakat itu sama anak muda ya. Salah satu organisasi ya, lembaga Karang Taruna ya, itu aktif semua Bu. Nah, banyaklah peningkatan SDM yang kita lakukan di desa. Nah, yang paling kelihatan terkait dengan kerjasama dengan masyarakat di sana atau pemuda-pemuda di sana apa Pak? Nah ini salah satunya Bu. Bukti kerjasama kita ya. Buku ini lahir karena anak muda. Kalau Anda melihat sejauh ini Pak di desa Sautandre, budaya yang paling besar pengaruhnya di sana apakah budaya kota atau masih ada budaya di pedesaan begitu yang berlaku Pak sejauh ini? Tentu kalau bicara soal budaya ya, namanya desa itu kan sudah diatur dalam undang-undang memang ya Bu ya. Dalam undang-undang tentu yang kuat di sana adalah budaya desa. Ya, budaya kampung ya. Itu tetapi kan ini kan kita sudah masuk era globalisasi namanya ya. Tentu juga susah dipungkiri untuk desa juga ikut berkembang ala kota sebenarnya, tetapi kita tetap mempertahankan ya nilai-nilai budaya dan karakteristik desa tersendiri ya. Gitu. Kalau konflik di masyarakat di desa Sautandre sering terjadi enggak sih Pak? Ya, tentu itu kan persoalan kehidupan ya, tentu banyak indikator sehingga bisa menjadi potensi permasalahan tentu ada. Namun dalam hal langkah-langkah yang kita tempuh sebagai pemerintah itu yang paling pertama itu adalah langkah kita ambil penyelesaian permasalahan itu kadang kita lakukan secara kekeluargaan. Nah kalau memang tidak, kita melihat dulu secara hukumnya bagaimana, baru kita tetap edukasi mereka supaya jangan terjadi konflik-konflik di antara masyarakat. Ada semenjak menjabat sebagai kepala desa ada konflik yang berarti begitu Pak yang terjadi di sana? Ya pernah ada konflik yang sangat besar ya. Tetapi alhamdulillah kami mampu meredam sampai 1 tahun berikutnya itu kami redam. Kami lakukan mediasi terus ya, silaturahmi kepada mereka, baik keluarga-keluarga yang yang potensi memang bertabrakan. Alhamdulillah kami langsung padukan mereka, berikan pemahaman sehingga berbaurlah sekarang. Artinya tidak ada lagi hilanglah semua itu yang masalah-masalah ya. Masih merekat begitu masih sifat kekeluargaan masih diutamakan di desa ya Bu. Kita break dulu Pak Desa ya. Silakan. Baik pemirsa dan juga pendengar, kami masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan Kepala Desa Sautandre, namun usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengajak masyarakat ikut serta aktif dalam menjaga dan mewujudkan siaran sehat dan berkualitas di Sulawesi Selatan. Masyarakat memiliki peran penting dalam menekan dampak negatif siaran radio dan televisi. Peran aktif dan kritis masyarakat terhadap isi siaran diharap mampu menekan pelanggaran penyiaran di Sulawesi Selatan. KPID Sulawesi Selatan mewadahi masyarakat untuk menyampaikan pesan dan pengaduan isi siaran radio dan televisi yang dianggap tidak sehat. Ikuti langkah-langkah berikut dalam menyampaikan aduan isi siaran. Terlebih dahulu, buka website kpid-sulsel.go.id. Pilih form pengaduan. Anda kemudian diminta untuk melengkapi form pengaduan. Antara lain, nama, usia, jenis kelamin, serta lokasi atau daerah asal Anda. Setelah itu Anda mengisi form email dan judul program atau tayangan yang akan Anda adukan beserta waktu penayangannya. Kemudian, isi topik aduan dan pilih jenis lembaga penyiaran. Dan terakhir, masukkan pesan aduan dan klik kirim.
Masukan masyarakat selain berguna untuk ditindaklanjuti oleh KPID, juga bermanfaat bagi lembaga penyiaran dalam meningkatkan mutu siaran. Anda juga dapat mengaksesnya melalui smartphone dengan langkah-langkah yang sama. Mari wujudkan siaran sehat dan berkualitas di Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Seto Gadista Sapa SHLLM, Bupati Kabupaten Sinjai, mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Saya mengajak semua keluarga merencanakan kehidupan berkeluarga dengan menerapkan 8 fungsi keluarga untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Momentum Hari Keluarga Nasional, kita sukseskan pelayanan KB sejuta akseptor, cegah stunting, gotong royong di kampung KB dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan juga pendengar, Anda kembali bersama kami di Ada Kepala Desa Siaran, dan masih terkait dengan tema kita hari ini, yakni pengembangan potensi Desa Sotanre. Pak Desa, saya mau bertanya, sejauh ini Desa Sotanre punya ambulans satu desa, Pak? Iya, alhamdulillah mulai tahun 2019 kita sudah adakan itu pengadaan ambulans ya, atau mobil sosial. Oke. Ya. Sejauh ini masyarakat merasa terbantu enggak sih Pak terkait dengan mobil ini? Alhamdulillah sangat sebenarnya Bu, karena mereka betul-betul masyarakat betul-betul menikmati adanya fasilitas seperti ini ya, karena itu yang selama ini menjadi kendala memang Bu, sehingga setelah mobil ini ada, masyarakat senang sekali. Ya. Ada fasilitas lain lagi Pak yang disiapkan untuk masyarakat Desa Sotanre sejauh ini? Untuk hari ini sampai hari ini tuh termasuk mobil pelayanan kita siapkan ya. Tidak terlalu banyak sebenarnya, kita sudah siapkan fasilitas-fasilitas ya Bu. Oke. Tapi yang penting cukup satu tapi banyak manfaat ya, gitu banyak pada manfaatnya Bu. Kita bicara soal dana desa lagi Pak. Sejauh ini jumlah dana desa yang dikelola untuk Desa Sotanre berapa Pak Desa? Untuk dana desa tahun ini itu 1,2 miliar ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada penambahan dari 2019 ke 2020 Pak? Ada naik. Ada bertambah sedikit anggarannya ya. Oke. 1 miliar lebih diperuntukkan untuk apa Pak sejauh ini? Iya. Jadi untuk 1 miliarnya itu kita berikan tambahan modal kepada badan usaha milik desa. Karena jalan satu-satunya itu untuk mendongkrak perekonomian dan PAD kita di desa sendiri. Ya. Yang lainnya kita pakai membangun ya. Membangun yang sifatnya fisik atau non fisik ya. Jadi kita seimbangkan saja di situ anggaran dana desanya. Kalau terkait dengan jumlah dana desa sejauh ini Pak yang dikeluarkan untuk penanganan COVID saat ini berapa Pak Desa? Iya.
Untuk penggunaan dana desa untuk penanggulangan COVID ya, sebenarnya kalau di desa kami itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Cuma ini memang banyak ada beberapa yang telah kita rancang melalui penetapan musyawarah dan kita lakukan perubahan kembali karena itu hanya terkait dengan bantuan ya, itu BLT, bantuan langsung tunai. Makanya di situ hampir mencapai, karena dia kalau di Sautandre itu 30% ya, berarti dia totalnya hampir 300-an lebih itu dialokasikan untuk bantuan langsung tunai. Kemudian untuk penanganan COVID-nya yang lain itu ya seperti pembuatan poskonya ya, sosialisasinya kepada masyarakat tentang apa itu COVID atau Corona, itu tidak seberapa kita gunakan, paling ada 5% dari total anggaran. Sejauh ini selama menggunakan dana desa, sejauh ini ada perubahan yang signifikan terlihat nggak sih Pak selama menggunakan dana desa ini di desa Sautandre? Alhamdulillah. Kalau masalah perubahannya luar biasa ya. Semenjak dana desa memang masyarakat terbantukan memang, merasakan dampaknya ini dana desa ya. Karena baik dari sektor pertanian mereka ya, pendidikan mereka atau kualitas kesehatan masyarakat itu sangat terbantukan dengan adanya namanya dana desa. Kalau penggunaan dana desa yang 1 miliar ini di luar ADD itu Pak ya, sejauh ini sudah dirasa cukup nggak sih Pak? Ya, tentu sebenarnya kalau bicara soal cukup atau tidaknya ya, saya rasa belum cukup ya, itu masih belum seberapa sebenarnya ya. Dibanding dengan kebutuhan kita di desa, itu tidak seberapa sebenarnya, harus ditambah lagi sebenarnya itu. Nah, yang menjadi prioritas utama Pak untuk pembangunan desa Sautandre untuk 2020 saat ini apa Pak? Yang paling urgent begitu? Yang kita utamakan untuk tahun 2020 ini adalah pengelolaan BUMDes. Ya, saya banyak-banyak ini menganggarkan juga ke BUMDes ini. Saya berpikirnya karena desa bisa mandiri ketika PAD-nya bagus ya, dan kemudian mampu menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang ada di desa. Maka dengan melalui sektor itu BUMDes itu kita berikan anggaran yang bagus. Nanti di BUMDes bisa merekrut pekerja atau artinya pekerja di masyarakat ya. Sejauh ini seperti apa Pak BUMDes saat ini di desa Sautandre Pak? Kalau Anda melihat? Kalau di BUMDes kami di sana itu sekarang dia sudah mengelola ada beberapa usaha termasuk peternakan ya, dengan pembagian hasil 40% 60% ya, lebih banyak diberikan kepada masyarakat kita sebenarnya hasilnya. Kemudian masalah pangan masyarakat ya, karena kebutuhan pangan masyarakat desa Sautandre itu dalam 1 bulannya saja itu sekian 11 ton kebutuhan pangan saja itu dari beras saja ya. Itu kita tidak boleh, jadi masyarakat tidak boleh lagi diupayakan tidak beli di luar desa. Nah, berarti BUMDes yang melakukan pengadaannya barang, mempersiapkan barangnya ya di desa itu. Sejauh ini seperti apa Pak bentuk transparansi pemerintah desa Sautandre terhadap penggunaan anggaran dana desa ini Pak? Karena ini sangat krusial sekali Pak kalau sudah bicara anggaran ini Pak desa. Bentuk transparansi kita kepada masyarakat itu kita yang paling pertama cetak spanduk ya. Kemudian sosialisasinya juga kita permantap. Kemudian saya bentuk lagi transparansi melalui kalender. Jadi kalender saya bikin, saya buat itu kalender itu, saya muat APBDS-nya di situ, pengelolaan apa yang dianggarkan, lalu kemudian saya bagikan ke masyarakat. Nah, ini kita buat supaya lebih transparan lagi kepada masyarakat dan masyarakat tahu persis ya apa yang pemerintah desa apa yang dia kerjakan gitu loh. Sejauh ini kalau pemerintah desa sudah menyatakan bahwa ini sudah amat transparan, masih ada enggak sih Pak warganya yang melakukan protes-protes seperti itu terkait dengan penggunaan dana desa? Alhamdulillah kita sudah jawab sebenarnya Bu. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang melakukan protes itu ya. Karena bentuk transparansinya kita memang sampaikan kepada masyarakat itu. Dan kita lakukan memang ada suatu gerakan yang kita buat di pemerintah desa itu namanya gerakan pengetahuan dana desa ya. Itu kita berikan sosialisasinya per dusun bahwa dana desa kita alhamdulillah meningkat atau menurun, kita sampaikan alokasinya ini buat ini
tujuannya adalah meningkatkan kualitas seperti ini. Itu kita lakukan sosialisasinya. Saya berikan gambaran kepada masyarakat semua. Oke. Sejauh ini yang pemerintah desa rasakan terkait dengan pengawasan lembaga terkait untuk dana desa seperti apa Pak Desa? Maksudnya bagaimana? Ini kan kita misalnya kejaksaan, kemudian kepolisian, unit tipikor. Seperti apa Anda melihat sejauh ini pengawasan terkait dengan penggunaan dana desa? Diawasi secara ketatkah atau Alhamdulillah. Iya, kalau masalah pengawasannya dari APH ya, APIP, luar biasa. Pengawasannya sebenarnya, karena memang itulah tugas, dan itu harus di apapun bentuknya itu harus dipertegas sebenarnya ya. Tanggapannya Pak Desa jika ini kita melihat banyak sekali berita di media massa terkait dengan banyaknya aparat desa yang menyalahgunakan gitu anggaran desa. Ya. Tanggapannya Pak? Saya sebenarnya bagi saya begini Bu ya, mungkin ada beberapa faktor ya. Pengelolaan mungkin SDM-nya yang kurang ya, SDM aparaturnya mungkin yang kurang, atau SDM-nya sendiri kepala desa yang kurang ya. Korupsi itu kan ada beberapa hal sehingga bisa terjadi kesalahan dan ketidaktahuan sebenarnya ya. Nah makanya saya buat divisi misi saya itu makanya saya buat divisi misi saya itu reformasi kinerja aparatur desa. Kalau kinerja aparatur kita tidak bagus, itu berpotensi sebenarnya penyalahgunaan wewenang jabatan apa di dalam. Nah kalau kami sudah bentuk semua SOP-nya, KAUR ini, Sekdes, KAUR ini dan pekerjaan LPJ itu tidak lagi dikerjakan oleh bendahara dan Sekdes. Ya semua KAUR mengerjakan LPJ. Oke. Kita ini ada pertanyaan dari pemirsa dan juga pendengar. Mungkin Pak Desa nanti dijawab Pak Desa ya. Ini sudah banyak wilayah yang mencoba hidup dalam tatanan new normal. Bagaimana di Desa Sotanre sendiri penerapannya seperti apa gitu? Iya. Jadi kalau untuk tatanan new normal ini yang ada di Desa Sotanre kan tetap kita perkuat bahwa sosialisasinya ya. Bahwa new normal itu berlaku, bukan berarti jangan dianggap bahwa corona tidak ada lagi ya. Normal kembali. Iya, tidak menganggap bahwa new normal ini seolah-olah corona tidak ada ya. Virus COVID-19 ini sudah tidak ada. Tidak. Virus masih merajalela sebenarnya. Jadi karena pemerintah membuka kembali peluang kepada masyarakat untuk memberikan aktif beraktivitas lagi kembali ya, tentunya masyarakat harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Karena setahu saya corona itu cuma 3 yang ditakuti. Kalau ini kita indahkan semua yang 3 ini, insya Allah kita terbebas ya, yaitu masker, air, jaga jarak. Itu saja. Edukasi itu masih terus dilakukan? Masih dilakukan Bu, masih dilakukan. Ada acara-acara kegiatan yang sifatnya ini ya, saya jalan itu turun itu pasang spanduk di kegiatan itu ya, tamu-tamu yang datang itu ya sekiranya tetap jaga ya, jaga jaraknya ini, jangan dulu salaman boleh salaman langsung cuci tangan ya gitu. Nah sejauh ini Anda melihat masih banyak nggak sih Pak warga yang masih mengabaikan protokol kesehatan ini? Masih sebenarnya Bu, masih karena ketidakpahaman mereka sebenarnya. Bukan mereka bandel ya, tidak. Mereka tidak bandel, mereka tidak bukan melawan pemerintah, tidak. Cuma karena ketidaktahuan mereka sehingga kelihatan mereka tidak mengindahkan ini protokol-protokol kesehatan. Ini PR besar ini Pak untuk para desa ini memberikan edukasinya kepada masyarakat. Ini ada lagi Pak, sejauh ini penjagaan orang masuk ini berfokus di desa, tidak lagi di perbatasan. Nah, upaya penjagaan yang dilakukan di Desa Sotanre sendiri seperti apa? Iya, karena sebenarnya begini Bu ya, karena kita harus juga secara pelan-pelan menyikapi persoalan ini. Nah kalau di bulan kemarin itu kita aktif ya, jaga posnya itu dengan melakukan uji suhu mencatat semua orang-orang masuk ya. Tetapi karena berpotensi juga ini menjadi beban sosial juga sebenarnya kepada masyarakat, tentu kami dengan sedikit pelan-pelan ya membuka dan bagaimana memberikan, intinya bagaimana diedukasi tentang protokol kesehatan itu saja Bu barangkali. Oke, kita break dulu Pak Desa ya. Baik, pemirsa, kami masih akan melanjutkan perbincangan kita ada Kepala Desa Siaran, namun usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel Infantri Osahrojat SAG M. Terhan, Komandan Kodim 1424 Sinjai, mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Saya mengajak semua keluarga merencanakan kehidupan berkeluarga yang beragama, berbudaya, dan produktif. Momentum Hari Keluarga Nasional, kita sukseskan pelayanan KB sejuta akseptor, cegah stunting, gotong royong di kampung KB, dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal, serta memperhatikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 yang berlaku. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan juga pendengar, Anda kembali bersama kami di Ada Kepala Desa Siaran dan masih terkait dengan tema kita hari ini, yakni pengembangan potensi Desa Sotanre. Pak, ini ada pesan dari Kepala Dinas P3 AP2KB. Nih, katanya seperti ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadis P3 AP2KB mengucapkan selamat kepada Kepala Desa Sotanre yang telah berhasil menghadirkan data potensi desa berbasis online. Semoga langkah maju dan semoga buku ini dapat dirilis secepatnya. Tetap optimalkan program Bangga Kencana dengan gelorakan 8 fungsi keluarga. Ini ada usulnya Pak Desa. Jadikan Desa Sotanre sebagai kampung KB dengan pola kemandirian dan pihak P3 AP2KB siap melakukan pendampingan. Gitu katanya Pak. Kemudian ini ada sebuah langkah maju karena banyak kotoran sapi dan itu adalah potensi sehingga masyarakat perlu mengedukasi terkait dengan biogas dari kotoran sapi. Ya, tanggapannya Pak Desa ini dari Kepala Dinas P3 AP2KB, Pak. Oke. Baik Bu, jadi kalau ya itu memang kita jadikan Desa Sotanre juga sebagai desa yang berbasis juga KB ya. Kemudian terima kasih ya sebelumnya barangkali saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kadis yang telah memberikan apresiasi dan masukan juga. Ya, alhamdulillah kalau Desa Sotanre itu dari total juga sapi yang ada sekitar ya kurang lebih tadi berapa persen yang sebutkan itu cukup lumayan tinggi sebenarnya ya. Dan saya sudah hitung-hitung dan bahkan saya pernah timbang itu tainya sapi itu, kotoran sapi itu dalam satu kali mengeluarkan kotoran itu sampai itu 2, lebih ya beratnya itu. Dan dalam satu hari itu satu ekornya dia sampai 10 kali ya, 10 kali mengeluarkan kotoran. Dan itu sebenarnya potensi sekali sebenarnya itu membuat untuk biogas supaya mengurangi biaya belanja energi masyarakat ini ya. Insya Allah ini tahun depan kita sudah bikin, sekarang kita sudah lakukan musyawarah di dusun. Terima kasih masukannya Ibu Kadis ya. Terima kasih. Ini pertanyaan mungkin terakhir Pak, sejauh ini ada langkah inovasi-inovasi yang ingin dilakukan lagi Pak Desa Sotanre dalam waktu dekat ini? Ya, banyak sebenarnya yang inovasi yang kita rancang ya untuk tahun ini. Nah, sampai tahun berikutnya berdasarkan data yang ada di buku sekarang kita cetak itu adalah bagaimana masyarakat ini pertama itu mengurangi biaya-biaya belanja yang seharusnya
tidak terlalu penting dikeluarkan itu belanja ya. Kayak itu satu tadi biaya biogas ya. Sementara potensi yang ada di sana kan ada. Kohe ya. Kotoran hewan itu kan banyak. Nah, ini kenapa harus dibuat? Nah, inilah mungkin edukasinya yang kita rancang ke depannya. Kemudian belanja pangannya masyarakat ya. Itu terlalu banyak juga sebenarnya belanja pangan itu masyarakat ya. Itu solusinya bagaimana yang kita bisa tempuh. Intinya ya sesuai visi misi saya lah, meningkatkan perekonomian masyarakat ya, mungkin melalui penyuluhan itu seperti di usaha kecil dan menengah ya, pertanian dan wira swasta lah. Amin ya. Kalau boleh tahu Pak, sejauh ini yang paling dibutuhkan oleh masyarakat desa Sautandre apa Pak? Ya, kalau yang paling dibutuhkan masyarakat desa Sautandre ya, berdasarkan dengan peta wilayah yang ada di sana itu adalah paling tidak bagaimana hadirnya infrastruktur di desa ya, terutama masih adanya jalan poros yang masih di dalam wewenang kabupaten juga ini. Nah, ini mungkin harus menjadi PR kita bersama ya, Pemda dengan Pemdes, supaya ini sinergitas pembangunan kita tetap terjaga untuk bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebenarnya ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat Pak terkait dengan pembangunan desa Sautandre saat ini? Alhamdulillah Pak, kalau untuk pembangunan di desa Sautandre ini ya, sisa seberapa sebenarnya untuk jalan-jalan poros yang terkait pemukiman, karena ini jalan pemukiman ini adalah masuk dalam wilayah dari kebijakan daerah sebenarnya dan pusat. Nah, kami berharap kepada pemerintah di atas dari Pemdes ya, sekiranya dapat mungkin membantu kebutuhan masyarakat kami yang ada di desa, baik dari infrastruktur ya, kegiatan-kegiatan yang lainnya lah, pengembangan ekonomi yang lainnya. Saya rasa seperti itu Bu. Baik Pak Desa, terima kasih atas waktunya sudah menemani saya 1 jam ini. Sukses, kami menunggu inovasi-inovasi terbaru Pak dari Desa Sautandre. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita di Ada Kepala Desa siaran hari ini, dan kita akan hadir kembali pekan depan di hari dan jam yang sama, yakni setiap hari Rabu pukul 2 siang, tentunya dengan kepala desa yang berbeda. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda pemirsa dan juga pendengar yang sudah interaktif bersama kami. Dan akhir kata, saya Nurlela Mustari mewakili kru mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda. Tetap patuhi protokol COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.